Saya percaya bahwa musim yang baru dan musim ini tidak akan lama. Musim yang baru di mana sungguh engkau atau kita semua akan berjalan di dalam atmosfer surgawi. Banyak orang yang tidak suka tetapi mereka akan berurusan dengan hadirat Tuhan sendiri. Sedangkan kita hanya fokus kepada langkah-langkah kita mengikuti Tuhan. Kita tidak akan terpengaruh dengan apapun juga. Fokus kita akan hanya kepada wajah Tuhan yang mempesona kita. Apapun tidak akan bisa mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menyatakan lebih mulia, lebih mulia, lebih mulia setiap waktu. Kemuliaannya akan semakin ditambahkan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-9. Ayat yang ke-24 mulai sampai ayat 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, Paulus di sini mengajar umat atau jemaat di Korintus tentang satu pertandingan rohani. Dan ini juga diperuntukkan bagi kita bahwa Tuhan menentukan kita semua ikut pertandingan. Di sini dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Kalau berbicara tentang gelanggang pertandingan, tentunya kan ada penonton. Ya. Kalau ada penonton di sebuah pertandingan, tentunya penonton itu cinta atau hobi, senang kepada pertandingan itu. Nah, kalau kita bandingkan ilustrasi ini, siapakah kita? Apakah kita atlet yang ikut bertanding ataukah kita adalah penonton? Semuanya mempunyai hak untuk masuk ke dalam gelanggang itu. Tetapi setelah ada di dalam gelanggang, apakah dia akan menjadi atlet, tampil sebagai atlet atau sebagai penonton? Demikian pula dalam kekristenan, bukankah kita juga melihat ada orang-orang yang aktif bergerak melayani Tuhan, ada orang-orang yang hanya duduk sebagai penonton mengamat-amati. Ya. Yang jadi masalah, penonton itu akan merasa lebih pandai ya daripada atletnya. Itu yang jadi masalah. Padahal sama sekali tidak pandai. Bahkan mungkin kalau dia itu lari, ya bisa-bisa lari 5 menit aja sudah pingsan. Ya, ada orang yang begitu lemahnya. Saya mempunyai seorang teman, seorang pendeta. Satu waktu dia retreat, dia retreat ya tamasya atau retreat di Sarangan. Pagi-pagi dia lari naik tanjakan, hanya lari naik tanjakan. Anda tahu, hanya lari sampai di atas pingsan. Ya, pingsan, hanya lari. Ada yang pingsan berarti ada yang menggas-menggos,
Ya, artinya bahwa pertandingan itu tidak mudah. Itu hanya untuk orang yang mempersiapkan diri. Orang yang tidak mempersiapkan diri, mereka mungkin senang pada olahraga tersebut. Tetapi mereka tidak ikut tanding, mereka hanya menonton. Ya kan? Coba lihat sepak bola. Tidak tidur kan ya, sampai jam 1 mungkin siaran langsung Liga Champion. Wah, tidak tidur. Ya. Jadi ini penonton, tetapi bisakah mereka itu juga main, tanding? Mainlah, lari coba dari gawang yang satu ke gawang yang lain. Saya pikir dulu saya waktu SD saja masih seger-segernya. Saya coba lari bawa bola itu dari gawang satu ke gawang yang satunya. Kok panjang sekali kelihatannya jaraknya. Padahal di TV kan. Ya kan? Ya. Tapi kalau kita lihat atletnya kok cepat ya larinya, nyampe-nya. Coba lari sendiri. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa orang-orang yang kalau mempraktekkan seperti ini, artinya praktek sendiri tidak bisa, tetapi kalau nonton merasa, wow, lebih tahu, lebih hebat daripada atletnya. Nah, Tuhan mengharapkan kita semua menjadi atlet rohani, bukan sebagai penonton. Karena kalau sebagai penonton nanti rame. Kenapa? Rame debat. Ya, rame debat. Padahal saya selalu katakan, kekristenan itu sederhana. Kekristenan itu terima Tuhan Yesus, dipenuhi Roh Kudus, bergerak dengan karunia Roh. Ketika Anda bergerak dengan karunia Roh, Anda tidak akan bingung dengan orang-orang lain. Anda akan menikmati bergerak dalam karunia Roh itu. Sehingga Anda akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Anda akan semakin banyak yang dikerjakan dengan karunia-karunia Roh itu. Tetapi penonton akan semakin banyak yang dibicarakan. Ya. Merasa bergairah tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Dan ini yang harus kita hindari. Kembali kepada pembacaan kita. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Artinya begini, bahwa kita semua harus berlomba, berlatih sedemikian rupa. Ada dua perumpamaan yang berbeda tetapi mempunyai arti yang agak mirip. Ingat 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Dan ketika mereka mengaktifkan, bergerak dengan talenta mereka, maka mereka mendapatkan upah. Yang mendapatkan 5 talenta untungnya, maka kemudian dipercayakan sesuai dengan keuntungan mereka. Ya, yang mendapatkan 2, tetapi yang hanya 1 dan tetap 1. Ya. Ingat, bahwa semua orang Kristen itu mempunyai karunia. Dan kalau kita punya karunia tetapi kita tidak bekerja sama sekali sesuai dengan karunia-Nya, maka nasibnya sama dengan perumpamaan ini. Orang yang mempunyai 1 talenta. Tetapi ada perumpamaan lagi yang kedua, yaitu masing-masing diberi 1 talenta. Tetapi ternyata hasilnya berbeda. Ada yang mendapatkan keuntungan lebih banyak, ada yang mendapatkan keuntungan lebih sedikit, ada yang tidak mendapat keuntungan karena tidak bekerja. Di dalam Roma pasal yang ke-12, di sana dikatakan bahwa iman itu dibagi rata oleh Tuhan. Sesuai dengan ukuran masing-masing. Artinya begini, bahwa ayat itu mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada setiap orang yang percaya ukuran iman masing-masing. Artinya ukurannya semuanya sama awalnya.
Kemudian tergantung kita untuk meningkatkan ukuran iman itu. Salah satunya kita sudah sering bahas, yaitu dengan mempelajari, merenungkan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Mendengar firman yang diwahyukan. Artinya bahwa kita harus merenung, kita menyediakan waktu. Bukan hanya sekedar mendengar, tetapi menyediakan waktu untuk merenung sehingga firman yang tertulis ini menjadi firman yang hidup. Ya. Banyak orang mempunyai firman yang tertulis, tetapi firman yang hidup, yang akan mendatangkan mujizat, yang akan mendatangkan kesembuhan, yang akan mendatangkan terobosan, tidak dimiliki oleh semua orang Kristen. Jadi mari kita renungkan kembali, sementara ini yang kita harus renungkan. Kita ini atlet rohani atau penonton? Ingat, semuanya mendapatkan karunia. Semuanya mempunyai bakat untuk tampil, untuk menjadi atlet. Memangnya yang menonton itu tidak punya bakat? Kalau Anda perhatikan bahwa dalam setiap pertandingan olahraga apapun juga, kalau mau jujur, bukankah para penonton juga mempunyai bakat? Tetapi mereka tidak mengasah. Mereka mempunyai banyak alasan. Yang terlambatlah latihannya, ya kan? Sudah berumur. Kemudian yang tidak punya waktu, tidak punya biaya, tidak ada yang mau ngelatih, dan sebagainya, dan sebagainya. Apakah kita juga menjadi orang yang punya alasan demi alasan sehingga kita juga tidak pernah bergerak, tidak pernah tampil sebagai atlet rohani itu? Ataukah kita sudah mulai bergerak? Puji Tuhan. Anda bisa bayangkan bahwa di akhir zaman Roh Tuhan dicurahkan kepada semua orang. Ingat, Roh Tuhan dicurahkan kepada semua orang. Tapi semua orang yang mendapatkan pencurahan Roh Kudus itu mempunyai hak bebas loh. Mau bergerak sesuai dengan roh yang didapatkan atau mereka tidak mau bergerak. Tuhan tidak bisa paksa. Sayang sekali kalau kita tidak bergerak. Nah, mari kita kembali. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Berarti kita harus melatih diri kita sedemikian rupa. Kita tidak boleh untuk hanya sekedarnya. Yang penting tidak nomor akhir aja lah. Ya kan ada orang menghibur seperti itu. Yang penting tidak nomor akhir. Tetapi tidak seperti itu. Yang kita mau rebut. Di sini bahkan dikatakan bahwa Tuhan sebenarnya ingin kita itu menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik. Karena di sini dikatakan hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Bukankah Tuhan mau memompa kita, semangat kita, supaya kita menjadi yang terbaik bagi Dia? Jangan hanya menjadi orang yang, alah pokoknya hiduplah, pokoknya masuk surga. Jangan. Anda harus menjadi yang terbaik, sehingga kita semua mendengar, hai hambaku yang setia dan yang benar dan setia. Kita harus mendengar. Ingat, tidak semuanya akan mendengar kalimat itu. Hai hambaku yang benar dan setia. Tidak semuanya. Hanya orang yang bergerak, hanya orang yang ikut dalam pertandingan rohani yang benar. Saya selalu ingat perkataan teman saya. Bahwa juara hanya ada satu. Juara dua. Bukan juara. Juara itu satu dikatakan. Jadi bagaimana dengan kita?
apakah kita sudah melatih diri sungguh-sungguh mengasah karunia-karunia roh kita? Jangan dengarkan ajaran yang mengatakan yang penting baik. Saya mau katakan, kebaikan kita tidak akan membawa kita kepada surga. Saya tekankan kembali, orang-orang bahkan pendeta-pendeta yang membangga-banggakan kebaikan. Kebaikan kita tidak akan membawa dan tidak menjamin kita akan masuk surga. Hanya anugerah Tuhan Yesus saja yang akan memastikan kita akan masuk surga. Oleh karena itu, jangan terlalu membangga-banggakan kebaikan. Bahkan orang-orang di luar Kristen yang jauh lebih baik daripada orang Kristen banyak. Tetapi kita hidup dengan anugerah Tuhan. Ya. Nah, kembali kepada penekanan kita di sini. Hanya ada satu orang saja yang akan mendapatkan hadiah. Sekarang, bisakah kita merenungkan, membayangkan seorang atlet yang juara itu latihannya? Pernahkah Anda melihat juara-juara itu latihan? Seorang atlet binaraga yang orang Indonesia yang kemudian menjadi juara dunia, dia latihan sampai ke Amerika dan dikatakan dengan biaya sendiri. Dengan biaya sendiri. Awalnya tidak ada, pemerintah tidak memperhatikan dia. Tetapi setelah juara, menteri olahraganya datang berkunjung ke rumahnya. Dan mengatakan bangga-bangga, tapi awalnya tidak ada yang memperhatikan. Dan dia mengatakan begini, bahkan ketika dia dilatih angkat beban sampai hanya kuat satu kali, dia katakan, sampai saya itu mengangkat beban sambil nangis dan teriak, dikatakan. Tetapi pelatihnya memaksa walaupun dia sudah tidak kuat, dia katakan. Jadi lihat di sini bahwa ini loh latihannya juara. Bagaimana dengan kita? Untuk mengaktifkan karunia roh kita dan menjadi aktif sedemikian rupa karunia roh kita. Apakah kita sungguh-sungguh mulai berdoa dan menambah jam-jam doa? Apakah kita mulai sungguh-sungguh meluangkan banyak waktu untuk mempelajari bagaimana karunia roh ini bekerja? Apakah kita meluangkan waktu untuk mendiskusikan dengan orang, dengan hamba Tuhan yang lebih berpengalaman dalam bergerak dengan karunia roh itu? Apakah kita jeli untuk melihat hamba Tuhan ini bisa membimbing saya untuk lebih dahsyat dalam bergerak dengan karunia roh saya? Itu bukan datang dengan sendirinya aktif. Bakat sudah ada. Dan kita harus menyadari, aku dikaruniai karunia roh ini oleh Tuhan. Dan setelah itu, Anda harus mendengarkan pengajaran tentang karunia roh itu. Anda harus membeli buku tentang karunia roh itu. Anda harus berbicara dengan banyak hamba Tuhan yang bergerak dengan karunia roh yang sama. Anda harus membangun hubungan dengan Tuhan. Anda harus menyediakan waktu, mengurangi waktu tidur. Anda mulai berdoa. Anda berbicara, Anda berteriak untuk mengaktifkan karunia roh itu. Dan pada akhirnya Anda tidak ragu-ragu ketika ingin mendemonstrasikan karunia roh itu kepada orang-orang di sekitarmu. Tidak mudah, itu tidak datang dengan sendirinya. Anda boleh tanya kepada sang juara, apakah mereka bangun tidur dan menyadari aku punya karunia bakat ini. Dan kemudian ujuk-ujuk mereka ikut lomba dan juara? Tidak, banyak persiapan yang mereka lakukan. Pertanyaannya, apakah kita juga mempersiapkan diri untuk bergerak dengan karunia-karunia roh ini? Orang-orang yang tidak bergerak dengan karunia roh hanya bisa mengatakan itu dari setan. Itu tidak penting dan sebagainya dan sebagainya.
Bahkan saya mau tekankan begini. Ketika seorang atlet sudah melakukannya, dia latihan sungguh-sungguh untuk ikut kejuaraan. Bahkan jumlah hadiahnya itu bukan menjadi yang utama. Tetapi yang menjadi utama adalah pencapaiannya. Seorang binaraga di Indonesia ditanya begini. Ke sini ongkosnya berapa? Uang transportnya 5 juta dikatakan. Kemudian kalau juara, ini belum ikut kejuaraan, ini hanya sampai di tempat. Juara satunya dapat berapa? 5 juta. Transportnya 5 juta. Ya. Kalau juara satu, kalau juara satu 5 juta. Kemudian untuk mengkonsumsi beli dada ayamnya, proteinnya sehari berapa? Sehari 200.000. Persiapannya berapa bulan? 3 bulan dikatakan. Jadi kalikan aja, enggak nyocok. Tetapi saya mau tekankan, saya juga pernah merasakan bahwa ketika engkau berdiri di panggung mendapatkan juara satu, tepuk tangan dari para penonton tidak tergantikan oleh uang. Seberapa banyak itu. Dan saya tekankan juga, gegap gempita surgawi ketika engkau memenangkan jiwa dengan mendemonstrasikan karunia-karunia rohmu, itu tidak akan tergantikan oleh apapun juga. Karena satu jiwa dimenangkan, seluruh malaikat, seluruh surga akan bersorak-sorai dikatakan. Jujur, lebih banyak mana orang yang dimenangkan? Apakah dengan pemahaman Alkitab atau dengan demonstrasi kuasa Allah? Kita boleh pikirkan itu. Nah, kembali kepada pembacaan kita. Ingat, hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Ini berbicara tentang ayo lebih giat lagi untuk bergerak, untuk mengaktifkan karunia-karunia kita. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Fokus, jangan tolah-toleh. Tidak usah bingung dengan orang lain. Karena ketika kita tolah-toleh lihat orang lain, kita akan membicarakan orang tersebut. Pak Mutu mengatakan begini setelah dia berdoa untuk saya. Ketika dia mau kembali pulang dan dia sempat berdoa untuk saya dan dia katakan begini kemudian pesannya. Jangan banyak bicara ya. Dan saya nyeletuk juga. Kenapa Pak? Karena ketika banyak bicara, pengurapanmu bocor. Engkau akan sakit. Dikatakan. Dengan banyak bicara engkau sakit. Sakit apa? Manusia rohmu akan sakit. Manusia rohmu akan menderita ketika engkau banyak berbicara dan pembicaraan yang tidak penting. Manusia rohmu sakit. Jadi kalau tidak perlu, jangan bicara. Fokus. Kalau kita tolah-toleh ngurusi orang lain, Anda akan berbicara. Anda tidak akan fokus. Anda tidak akan fokus. Di sini dikatakan, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Sudah tidak usah bingung sama orang lain. Orang lain mau ikut jadi juara atau tidak. Mereka santai-santai, sudahlah. Ayo fokus pada diri kita sendiri. Tidak usah menghakimi, sudah itu pilihan. Pilihan. Yang penting kita menjadi yang satu ini loh.
Dan itu tidak mudah. Saya tekankan kembali, ini akhir zaman. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita hasilkan dari karunia-karunia roh yang Tuhan percayakan pada kita. Ataukah kita hanya jadi penonton? Ataukah kita hanya jadi pembahas? Ini akhir zaman. Saya tekankan, di sorga sudah tidak diperlukan lagi perlombaan rohani. Engkau hanya menikmati hasilnya. Tetapi hasil di surga itu didahului atau ditentukan oleh apa yang kita kerjakan di sini. Bagaimana dengan karunia roh kita? Bagaimana dengan karunia kesembuhan? Bagaimana dengan karunia nubuat? Bagaimana dengan karunia mujizat? Bagaimana dengan karunia hikmat? Dan sebagainya, dan sebagainya. Bagaimana orang-orang kaya menggunakan uangnya. Bukankah mereka harus menjadi kaya bagi Tuhan? Bukan bagi dirinya sendiri. Perhatikan segala sesuatu yang istimewa dalam kehidupan kita. Apakah hikmat, apakah karunia kesembuhan, apakah mengusir setan, apakah kekayaan bahkan. Apakah juga kepandaian kita. Ingat. Semuanya harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Itulah perlombaan rohani kita. Jangan mensia-siakan karena semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Saya tekankan, saya tidak berbicara tentang masuk surga. Karena semua yang menerima Yesus, percaya Yesus akan masuk surga. Tetapi saya berbicara tentang upah. Saya berbicara tentang penghargaan yang akan kita terima ketika kita mengusahakan karunia-karunia. Tetapi yang bahaya adalah ketika kita punya karunia dan kita tidak memakainya. Ketika kita hanya jadi penonton, maka kita akan lebih banyak dan mudah untuk berbuat dosa dengan mulut kita. Dan setan akan menyerang kita karena pintu itu terbuka. Menyerang. Ketika setan menyerang, hati kita akan menjadi tawar, akan menjadi pahit. Dan dengan keputusan kita sendiri, pada akhirnya kita akan mengatakan, aku tidak percaya kepada Tuhan. Ini yang harus kita jaga. Tidak gereja-gerejaan lagi. Ini yang harus kita jaga. Karena pahit. Kenapa pahit? Karena kita tidak bergerak bersama Tuhan. Seandainya kita terus bergerak bersama Tuhan, maka hati kita akan semakin bergairah. Semakin bergairah. Tapi kalau kita tidak bergerak, ingat, hati kita akan pahit, hati kita akan tawar, dan kita dengan sukarela atas pilihan kita meninggalkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai dirinya dalam segala hal. Bahwa kita harus menguasai diri kita. Dalam segala hal. Anda boleh tanya kepada juara, kepada atlet-atlet yang juara. Bagaimana kehidupannya ketika mereka sedang mempersiapkan diri untuk ikut kejuaraan. Banyak pantangan-pantangan, banyak keharusan yang harus mereka lakukan. Tidur tidak boleh jam 12 malam, ya kan? Merokok tidak boleh. Banyak pantangan. Kalau seorang atlet jam 10 itu sudah maksimal, dia harus tidur. Jam 10 malam. Tidak ada atlet yang tidurnya itu jam 1 malam. Apalagi jam 3 malam, 3 pagi. Tidak ada. Pasti jam 10 atau bahkan jam 9 mereka sudah tidur. Ya. Makan mereka tidak sembarangan. Apalagi kalau binaraga, tidak sembarangan. Bahkan kalau binaraga 3 hari saja setelah diet 3 bulan, 3 hari saja salah komposisi. Misalnya
karbohidrat itu kebanyakan, itu badan sudah tidak bisa bagus. Mata juri bisa melihat. Teman saya seorang juara nasional berkata begini, dia gagal untuk jadi juara satu padahal dia sudah digadang-gadang. Masalahnya apa? Ternyata hanya 1 hari menjelang pertandingan dia katakan, saya makan nasi hanya 1 kali. Dan mata juri bisa melihat badannya basah. Anda lihat di sini bahwa untuk jadi juara, kesempurnaan persiapan kita itu dibutuhkan. Sampai sedemikian rupanya. Ada harga yang harus dibayar. Tetapi ketika engkau terus bergerak, engkau akan berpengalaman dalam bidang yang engkau geluti. Saya lebih banyak bergerak di dalam di dalam pelepasan. Kalau dahulu membutuhkan waktu yang panjang, semakin saya bergerak, maka waktu yang saya butuhkan untuk melayani pelepasan semakin pendek. Bahkan saya tidak perlu berdoa. Saya bisa melihat satu ruangan itu bahkan melalui video call pun. Saya bisa melihat, saya bisa merasakan apakah ada roh jahat atau tidak. Ketika seorang ibu kehilangan anaknya, saya katakan begini pada seseorang yang saya kenal. Karena bukan jemaat saya hanya katakan, ibu itu ada roh jahat yang mengikuti. Kalau dia hamil lagi, dia akan keguguran atau ada masalah dengan anaknya kembali. Perhatikan bahwa tidak perlu berdoa ketika engkau sudah pengalaman mengasah sedemikian rupa, itu sudah menjadi bagianmu. Demikian pula ketika kita bergerak dalam karunia dengan nubuatan misalnya. Bahwa awal-awalnya kita bernubuat ketika hadirat Tuhan melingkupi kita, melingkupi sebuah gereja, maka kita kemudian bisa bernubuat. Tetapi semakin engkau mengasah, saya mau katakan begini. Bahkan di tempat keramaian tidak ada pujian, bukan di gereja pun engkau bisa bernubuat. Kita harus mengasah sedemikian rupa. Sidang jemaat, jangan hanya jadi orang Kristen yang menonton, mengagumi akan orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang bergerak dengan karunia mereka. Saya tekankan kita semua dikaruniai minimal 1 karunia oleh Tuhan. Seorang yang bergerak dengan karunia-Nya hanya berdoa. Hanya berdoa. Dan dia kalau berdoa akan mendapatkan penglihatan. Ketika itu dia asas sedemikian rupa. Berkhotbah tidak bisa. Tetapi berkat keuangannya begitu luar biasa. Dia berkata pada saya banyak tas. Kadang kalau sudah Desember saya lebih dari 5 HP saya punya karena dikasih. Dan saya juga saya bagi-bagikan. Dia bilang. 2 mobil dia dikasih. Rumah seharga 18 miliar dia dikasih. Hanya dengan berdoa dan keahliannya atau bakatnya atau karunianya untuk berdoa. Dia asah sedemikian rupa. Sedang jemaat. Jadi seandainya kita mengenal kehendak Allah. Allah tidak akan membuat kita kekurangan. Karena dengan 1 karunia yang Tuhan percayakan pada kita. Ketika diasah sedemikian rupa, engkau akan berkelimpahan. Dalam bidang apapun juga, kita akan berkelimpahan. Anda bisa bayangkan dengan karunia hikmat dan kalau itu diasah. Awalnya mungkin hanya teman kita yang menerima, tapi dari pembicaraan, dia akan punya kenalan yang mungkin kedudukannya lebih tinggi. Ketika kenalannya menghadapi masalah, membutuhkan pemecahan masalah, jalan keluar. Maka temannya itu akan mengatakan, saya punya kenalan.
Dan dia akan tunjukkan pada kita. Dan kalau punya kedudukan yang lebih tinggi lagi dan datang pada kita, bukankah kelimpahan akan datang kepada kita juga? Sayang, banyak orang Kristen tidak mau mengasah karunia yang Tuhan berikan. Apapun karunianya. Apapun. Apalagi dengan karunia kesembuhan dan mujizat. Bukankah orang-orang yang hampir mati yang sudah tidak bisa disembuhkan? Kalau orang itu kaya, bukankah dengan sukarela dia akan memberikan persembahan kasih? Dan Anda bisa bayangkan itu. Dan kembali saya tekankan, sayangnya banyak karunia yang tidak diasah dalam kehidupan orang Kristen. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Bahkan untuk bangun pagi dan berdoa, bukankah itu harus menguasai diri? Malam tidak tidur terlalu malam, itu butuh penguasaan diri. Pagi masih ngantuk tetapi harus bangun dan berdoa, bukankah itu penguasaan diri? Jadi kita harus bisa menguasai diri. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saya bayangkan begini. Seperti yang saya ceritakan bagaimana atlet-atlet mempersiapkan diri tadi. Hanya untuk mahkota yang fana. Seharusnya dengan ayat ini seharusnya kita mengerti. Bahwa Tuhan menginginkan kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri sedemikian rupa. Mengorbankan banyak hal. Kenapa? Karena yang akan kita raih adalah mahkota yang kekal. Mahkota yang jauh lebih mulia. Bahkan Paulus katakan, bahkan penderitaan demi penderitaan yang aku alami ini kecil. Jauh lebih mulia kemuliaan yang Tuhan sediakan baginya. Oleh karena itu, yang Paulus lakukan, dia mengadakan perjalanan sedemikian jauh, sedemikian panjang. Dia mengalami penderitaan di penjara, kelaparan, difitnah dan sebagainya. Dan dia mengatakan itu semua kecil. Kenapa? Karena dia melihat upah yang disediakan. Mahkota yang tidak fana. Bahwa kalau kita menyadari ini, maka tidak ada satupun yang akan memberatkan kita untuk meneruskan langkah-langkah iman kita untuk mencapai mahkota kemuliaan itu. Sidang jemaat, saya mengajak kita semua untuk mengaktifkan karunia-karunia roh kita. Saya mengajak kita semua untuk menguasai diri dalam segala hal. Untuk mengutamakan apa yang menjadi tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ada tujuan dikatakan. Karena lari kita cepat kemudian kita mau lari seenaknya. Tidak bisa. Ya. Kita finish ke sana, finishnya di sana, kita lari ke arah sebaliknya, ya tidak bisa menang. Ada tujuan. Bahkan karunia-karunia pun saya mau tekankan, tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Tujuannya untuk menjadi berkat. Tujuannya bukan untuk diri kita sendiri. Ada pendeta-pendeta yang tidak mengerti, yang bergerak dengan karunia kesembuhannya. Ya. Dan ketika dia sakit, dia takut ketahuan. Jadi dia tidak periksa ke dokter di Indonesia atau rumah sakit di Indonesia. Kalau dia sakit, dia beralasan ada urusan pergi ke Singapura untuk berobat. Kenapa? Karena dia melayani kesembuhan. Yang dia takutkan nanti apa kata orang. Ya kan? Katanya punya karunia kesembuhan tapi dirinya sakit kok. Tidak sembuh. Kok pergi ke dokter? Karena yang namanya karunia itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan untuk memberkati orang lain. Ya, itu karunia.
Jadi bahkan karunia nubuat itu tidak bisa dipakai untuk bernubuat untuk dirinya sendiri. Itu dipakai untuk orang lain. Kesembuhan untuk orang lain, mujizat untuk orang lain. Lalu bagaimana kalau kita sakit? Kalau kita sakit, itu berbicara istilahnya ada pengurapan dari luar, ini berbicara tentang karunia, tentang kuasa Allah, ada pengurapan yang di dalam. Itu ketika semua orang lahir baru, ada pengurapan yang di dalam, di mana Yesus tinggal. Nah, pengurapan di dalam ini harus dilatih melalui firman Tuhan. Bagaimana terjadinya ketika kita merenungkan firman Tuhan terus menerus. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku. Dan ini mengaktifkan ya yang pengurapan yang di dalam sehingga hidup kita kelimpahan. Ketika kita sakit, kita merenungkan ayat oleh bilur-bilur Yesus Tuhan, maka aku sudah disembuhkan. Nah, perenungan kita mengaktifkan pengurapan yang di dalam sehingga kita bisa sembuh. Banyak orang, banyak pendeta yang menyembuhkan orang sakit tetapi matinya dengan penyakit. Kenapa? Karena perenungannya kurang. Dia tidak bisa bergerak dengan karunia yang diperuntukkan memberkati orang lain. Tetapi yang dia harus lakukan adalah menguatkan imannya melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Keyakinannya akan firman Tuhan itu yang akan menolong dirinya. Baik kesembuhan, baik kekurangan. Tetapi karunia dipakai bukan untuk mempermuliakan diri kita. Karunia dipakai untuk mempermuliakan Tuhan dan memberkati orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita menyembuhkan orang sakit, jangan takut. Apa kata orang kalau diri kita sakit? Kalau memang kita tidak bisa, ingat iman tidak bisa dipaksakan. Ya. Kalau memang tidak ada iman untuk sembuh dengan mengucapkan firman Tuhan, tidak salah untuk pergi ke dokter. Saya tekankan kembali, tidak salah dan jangan takut untuk pergi ke dokter. Ya. Bahwa dokter Tuhan pakai juga untuk menjadi perantara menyembuhkan kita. Ya. Tetapi alangkah baiknya dengan penyakit yang tidak terlalu berat. Pakailah itu untuk melatih iman kita. Jangan sakit sedikit langsung dokter. Langsung dokter. Latihlah iman kita. Maka nanti penyakit yang lebih berat pun. Kalau ada penyakit yang lebih berat, lebih baik tidak ada juga ya. Tetapi yang saya mau tekankan adalah iman kita sudah siap untuk menghadapi itu semua. Tidak bisa dengan sendirinya. Ya. Orang sakit kepala saja pergi ke dokter. Kemudian mengharapkan mujizat untuk kanker. Tidak bisa. Semuanya dilatih. Ya. Kecuali Anda bertemu dengan orang yang punya karunia. Karunia kesembuhan. Atau bahkan karunia mujizat. Ya, bedanya karunia kesembuhan dengan karunia mujizat. Karunia kesembuhan itu membutuhkan waktu. Anda didoakan sekarang, belum tentu sekarang itu disembuhkan. Bisa 2 hari, 3 hari kemudian baru disembuhkan. Tapi yang pasti sembuh. Karunia mujizat, Anda didoakan sekarang juga sembuh. Karunia mujizat bahkan melampaui penalaran manusia. Ya. Jadi John Alexander Dowie ketika kedatangan seorang perempuan yang mukanya sudah dipenuhi dengan sel kanker. Dia hanya menyebut dalam nama Tuhan Yesus dan kanker itu dia cabut. Dan seketika itu muka dari ibu ini kembali mulus. Itu karunia mujizat, bukan kesembuhan lagi. Ya. Dan saya kembali menekankan, semua ini Tuhan sediakan bagi kita. Bukankah kita mengetahui sekarang banyak karunia, talenta sebenarnya yang tidak dipakai dan tidak dimaksimalkan di dalam kekristenan kita. Ya. Ada tujuan, ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku
dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Latih diri kita. Ingat, orang yang mendapatkan satu talenta dan tidak memakai, bukankah pada akhirnya mendapatkan penghukuman? Demikian pula kita. Ingat, Anda atau kita semua harus menguasai diri kita. Menguasai diri kita sedemikian rupa. Ada waktunya untuk istirahat, biarlah kita beristirahat. Loh, itu penguasaan diri. Jangan remehkan waktu istirahat kalau tidak dipergunakan. Seharusnya kita bisa hidup sehat sampai umur 80 tahun. Tetapi karena kita tidak menguasai diri, yang penting sekarang senang. Tidur sampai jam 3, sampai jam 5. Umur 40 sudah riot semua. Coba sepeda motor atau mobil pakai terus. Seharusnya ditargetkan 20 tahun. Paling 2 tahun sudah hancur sudah. Ada waktunya menguasai diri. Karena makanan satu meja menarik semua, jangan dihabiskan dalam satu kali makan. Ya kan? Loh, itu butuh penguasaan diri. Karena ada orang yang penampungannya itu lebar. Ya, iya, di perutnya bukan cacing, itu naga. Hup, 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 kok habis, ya kan? Loh, ada loh yang sampai 5 piring pun habis. Ya, karena yakinlah itu naga, bukan cacing. Ya. Loh, kelihatannya hebat kan? Wah, enak, puas, pas adrep. Ya. Tetapi seharusnya bisa umur 80 tahun. Karena dia sudah menghimpun banyak makanan tanpa penguasaan diri seperti itu. Lemak, kolesterol, darah tinggi, diabetes, ngumpul semua. Umur 40 mati. Padahal karunia. Semakin lama berarti pengalaman kita, keahlian kita untuk bergerak dengan karunia itu semakin luar biasa. Artinya kita semakin senior, semakin pengalaman loh untuk bergerak dalam karunia itu. Kan sayang, sebelum umur 50 tahun kita mati. Ya, sayang sekali. Percayalah, kalau kita sudah menguasai diri, minimal dengan pemikiran supaya umur panjang. Berarti kan ada keinginan untuk umur panjang. Dan Tuhan kita baik, kita punya keinginan, Tuhan turut bekerja sama untuk membuat keinginan itu terjadi. Tapi kalau sudah dari awal, kalau sudah waktunya mati, meski umur 25 tahun ya mati. Mati sungguh umur 25 tahun. Karena Anda memang tidak ingin umur panjang. Segala keinginan kita yang kuat, Tuhan akan izinkan itu terjadi. Ingat bangsa Israel ketika minta seorang raja, ingat itu bukan rencana Tuhan. Tetapi dengan teriak mereka kepada Nabi Samuel, mereka minta seorang raja, toh Tuhan izinkan juga. Dan kalau kita memang punya keinginan umur panjang supaya bisa dipakai Tuhan menjadi berkat, kita menguasai diri kita, Tuhan pasti turut bekerja sama untuk membuat itu terjadi. Kuasai diri dalam segala hal. Ada waktunya kita tidak perlu berbicara. Jangan paksakan untuk berbicara. Ada waktunya untuk tidur, ada waktunya bekerja. Ada waktunya makan, ada waktunya puasa. Bukankah kadang-kadang kita yang tidak pernah puasa pun, jujur. Bukankah ada waktunya kita jenuh untuk makan? Kalau Anda peka, seharusnya itu waktu yang Tuhan tetapkan untuk kita mulai puasa. Ya. Jadi bukan secara doktrin harus puasa, tidak. Bahkan kalau kita peka mengikuti pimpinan Tuhan, kita akan tahu kapan waktu puasa, kapan waktu bersenang-senang.
Ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bahkan untuk bernubuat itu butuh latihan. Anda punya karunia nubuat, kita punya karunia nubuat. Melihat orang-orang yang sudah pengalaman bernubuat, kok bisa panjang? Kok bisa kata-katanya kok bagus? Sedangkan kita yang punya karunia nubuat, mau bernubuat masih takut, masih ragu. Kemudian apa yang mau diomongkan pertama kali? Itu kan jadi pemikiran. Tetapi kemudian ketika kita mulai bernubuat, kita berpikir lagi. Kira-kira ini benar atau tidak? Kira-kira kemudian kita bisa mengatakan kira-kira panjangnya berapa menit ya nubuatan. Loh, ketika berhadapan dengan hamba Tuhan yang sudah berpengalaman sampai 5 menit, 10 menit bernubuat, apa tidak minder kalau kita tidak latih? Tetapi ketika kau mulai bergerak, pokoknya sudahlah buka mulut. Walaupun Anda itu tahu ketika Anda bernubuat, ini ada karunia nubuatan yang akan bekerja. Tetapi Anda tidak tahu mulai dari mana, hanya Anda tahu. Sudahlah, pokoknya ucapkan yang pertama. Misalnya walaupun tidak bersangkutan dengan apapun juga. Tuhan mengasihimu. Dan Tuhan ingin berbicara denganmu. Dan kemudian nubuatan yang dari Tuhan itu akan mengalir dengan sendirinya. Tetapi ketika kita tidak berani membuka mulut dengan satu kata, dua patah kata, maka nubuatan itu tidak akan bekerja. Saya jujur bernubuat untuk 70 orang. Bukankah kita tidak sempat memikirkan apa yang akan dibicarakan? Apa yang mau diucapkan pertama kali? Dan ternyata 70 orang mendapatkan nubuatan yang berbeda. Walaupun pembukaannya sama. Saya merasa Tuhan mengasihimu. Dan kemudian baru yang dari Tuhan itu akan mengalir. Air kalau kerannya tidak dibuka ya tetap di dalam. Anda harus mulai berbuka. Walaupun hanya tanda kutip basa-basi dulu keluar. Nanti yang dari Tuhan nubuatan itu akan mengalir dengan deras. Dan semakin deras, semakin Anda sering bernubuat. Nubuatan Anda akan semakin tertata rapi. Nubuatan Anda akan semakin tenang. Nubuatan Anda akan semakin jelas. Semakin Anda terhubung dengan Tuhan, Anda akan mudah bernubuat. Ya. Jadi mari kita perhatikan kembali, latih. Semuanya harus dilatih sedemikian rupa. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jangan sampai ditolak oleh Tuhan. Salah satu kita ditolak karena Tuhan memberikan kasih karunia-Nya dan termasuk karunia roh kepada kita. Tetapi kita tidak pernah memakainya. Ada penghukuman, 1 talenta yang tidak dipakai. Dia mendapatkan penghukuman. Kiranya kita semua akan menjadi orang yang mendapatkan upah. Mendapatkan mahkota kemuliaan ketika kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar, di dalam pertandingan rohani yang benar, dan kita akan mendengar suara, hai hambaku yang benar dan setia. Tuhan memberkati.